Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang Pegadaian Syariah dengan presenter Nisa Asmi Ainun dengan NIM 203, Muhammad Ivanovic Agusta 222, Genta Dwi Taruna 282, dan saya sendiri Doni Jepangistu 357. Kemudian saya akan menyampaikan materi tentang pengertian Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah atau di dalam bahasa Arab disebut aron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pegadaian syariah secara ringkas merupakan semacam jaminan, uang atau gadai. Lebih jelasnya, pegadaian syariah merupakan sistem jaminan utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin dapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis akad dalam pegadaian syariah. Yang pertama itu ada akad Qard al-Hasan, suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk memanfaatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk biaya konsumtif. Yang kedua ada akad mudharabah, suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai atau rahin dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai menggadaikan harta benda yang modal usahanya atau pembiayaan produktif untuk biaya-biaya dalam melanjutkan usahanya atau modal usaha. Yang ketiga ada akad bai muqayyadah, akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Kemudian yang keempat ada akad ijaroh, akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan. Kemudian yang kelima ada akad musyarakah amwal al-inan, suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, dan berbagi kepemilikan serta berbagi resiko. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivanovic Agusta, NIM 222, akan mempresentasikan materi mengenai sejarah pegadaian syariah dan dasar hukum pegadaian syariah. Langsung saja yang pertama, sejarah pegadaian syariah. Pada mulanya, usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta. Kemudian pada awal abad ke-20 oleh Gubernur Jenderal India melalui Statsblad tahun 1901 nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah atau Hindia Belanda pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda selanjutnya dengan Statsblad 1930 nomor 266. Rumah gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara dalam arti Undang-Undang Perusahaan Hindia Belanda. Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah atau ULGS sebagai salah satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga
September 2003. Masih tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah. Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar Pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia, dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan Pegadaian syariah sendiri. Selanjutnya adalah dasar hukum Pegadaian syariah. Yang pertama adalah Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa dunia, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah Al-Hadis. Yang pertama, Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah, dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya atau menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya atau menjaganya kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan, dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian atau biaya. Hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni. Selanjutnya ada ijtihad ulama. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status dalam hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapat makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad kepada mereka. Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI garing 3 2002 tentang Rahen. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 26 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang Rahen emas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Azmi Ainun, NIM 203. Selanjutnya saya akan membahas tentang rukun dan syarat gadai. Sebelum dilakukannya gadai,
pihak-pihak harus menjalankan rukun sehingga transaksi itu dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ada beberapa rukun gadai. Yang pertama adalah adanya ijab dan kabul, yaitu pernyataan kontrak terhadap pihak-pihak yang berkait di mana mereka akan melakukan akad tersebut. Yang kedua adalah pihak-pihak yang berakad, yaitu terdapat ran yang merupakan pihak yang menggadaikan atau nasabah. Selain itu ada juga murtahin, yaitu pihak yang menerima gadai atau bisa juga bank. Lalu yang ketiga adanya jaminan atau marhun. Jaminan ini bisa berupa emas atau berlian atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada utang atau marhun bin, yaitu berupa pembiayaan. Selanjutnya ada syarat-syarat di mana transaksi ini akan dianggap sah jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Yang pertama yaitu rahin dan murtahin. Mereka harus cakap hukum dan balik, juga berakal. Menurut beberapa sumber, mereka tidak harus balik, tetapi mereka cukup berakal, sehingga anak kecil dikatakan boleh melakukan gadai asalkan ada orang yang mewakilinya atau walinya. Lalu pihak-pihak ini juga harus layak untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, ia juga sah melakukan gadai, karena gadai seperti jual beli merupakan pengelolaan dana. Lalu yang kedua ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini tidak boleh terikat dengan apapun, termasuk syarat atau yang lainnya. Yang ketiga utang. Terdapat syarat dari utang itu, yaitu harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Kedua, memungkinkan untuk dimanfaatkan. Jika sesuatu atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka barang tersebut tidak sah. Lalu yang ketiga harus dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Jika barang tersebut tidak dapat dihitung, maka barang tersebut tidak sah sebagai barang gadai. Dan yang terakhir, utang tidak boleh dilunasi dengan anggunan. Lalu yang berikutnya adalah marhun atau barang yang digadaikan. Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang barang yang digadaikan ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua harga dan pada semua jenis jual beli, kecuali pada jual beli uang dan pokok modal salam, karena pada salam disyaratkan untuk tunai. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber pendanaan dan barang jaminan pegadaian syariah. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, tabungan, ataupun deposito. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Pertama, sumber dananya berasal dari modal sendiri. Lalu yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Lalu yang ketiga, adanya pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dan yang keempat, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Dan yang kelima, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Barang jaminan pegadaian syariah. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan harus berprinsip barang bergerak, yaitu antara lain barang-barang perhiasan, yakni semua perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, baik yang dihias intan maupun mutiara. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD atau DVD, dan radio kaset. Yang ketiga, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor ataupun mobil. Yang keempat, ada barang-barang rumah tangga. Yang kelima, mesin, bisa seperti mesin jahit, mesin motor kapal, dan lain-lain. Yang keenam, ada tekstil. Yang ketujuh, barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Baik, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Genta Dwi Taruna dengan NIM 282. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pegadaian syariah. Sifat usaha pegadaian
pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan sebagai satu, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atas pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon atau pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pemanfaatan sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan yang berbasis bunga atau berbasis riba. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan peminjaman dengan mudah. Adapun manfaat Pegadaian syariah ada dua, bagi nasabah dan bagi perusahaan pegadaian. Di sisi nasabah sendiri, manfaatnya yaitu tersedia dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercayai. Yang kedua, bagi sisi perusahaan pegadaian sendiri, yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah, dapat mendapat keuntungan dari pembayaran biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Jadi, semisal contoh, bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah itu ada misalkan BRI Syariah. Di BRI Syariah sendiri mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi. Semisal contohnya itu pas waktu akad berlangsung, pembayaran sendiri, pembiayaan biaya sendiri. Semisal contoh ada ATK, biaya alat tulis kantor, kertas-kertas akad dan lain-lain, dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang ketiga, pelaksanaan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Jadi di sisi masyarakat sendiri, Pegadaian memberi manfaat gitu. Pelaksanaan misi Pegadaian BUMN ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana yang secara mendesak gitu. Dan prosedurnya itu relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk 1. Dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dana sosial 20%. Ada mekanisme produk Pegadaian syariah. Jadi produk gadai sendiri, RAN, yaitu solusi kebutuhan dananya itu cepat sesuai syariah. Prosesnya itu sangat cepat dan kurang lebih hanya memakan waktu 15 menit. Dan dananya tersebut akan cair dalam waktu 15 menit dan aman penyimpanannya. Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, ada identitas, KTP, SIM, dan lain-lain. Yang kedua, mengisi formulir permintaan RAN. Jadi, sebelum kita melakukan melakukan akad gadai, akad RAN, kita harus mengisi formulir permintaan RAN. Di akad tersebut, kita pasti berisi tentang berapa jumlah yang kita butuhkan dan apa barang yang akan kita gadai. Yang ketiga, ada penyerahan barang jaminan mahron bergerak seperti perhiasan emas, berlian, perak. Yang kedua, kendaraan bermotor seperti contohnya sepeda motor, mobil. Yang ketiga, ada barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Untuk prosedur pemberian pinjaman mahron B dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, nasabah
mengisi formulir permintaan RAN. Yang kedua, nasabah menyerahkan formulir permintaan RAN dan dilampiri fotokopi. Yang ketiga, petugas gadai anggunan yang diserahkan. Yang keempat, besarnya pinjaman atau marun sebesar 90% dari taksiran marun. Yang kelima, apabila disepakati besar pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman tersebut. Yang ketiga ada produk ARUM. ARUM merupakan singkatan dari arahan untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usahanya dengan berprinsip dengan sistem syariah. Untuk memperoleh pembiayaan produk ARUM ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil, di mana usahanya ini berjalan minimal 1 tahun berjalan. Yang kedua, memiliki kendaraan bermotor, seperti contoh mobil, sepeda motor, sebagai anggunan pembiayaan mereka. Yang ketiga, calon nasabah harus melampirkan identitas, seperti contoh fotokopi KTP KK, KTP suami istri, surat nikah, dokumen usaha yang sah, BPKB motor yang asli, rekening koran atau tabungan, pembiayaan listrik, pembayaran PBB, dan fotokopi laporan usaha keuangan kecil mikro tadi. Yang keempat, memenuhi kriteria pelayakan usaha yang sisinya yaitu layak tidak usaha tersebut dibantu dengan pengembangan usahanya dengan sistem ARUM atau sistem syariah. Selanjutnya ada produk gadai emas di bank-bank syariah. Untuk gadai emas sendiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama identitas, KTP, SIM. Yang kedua WNI, warga negara Indonesia. Yang ketiga cakap secara hukum, yang maksudnya sah secara hukum. Yang keempat mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut. Jadi kalian ingin menggadai di bank BRI syariah harus mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut. Yang kelima, menyampaikan NPWP. Yang keenam, adanya barang jaminan berupa emas tersebut. Yang ketujuh, memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan, data lain-lainnya. Selanjutnya, pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi 1. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenarannya syarat-syarat calon permohonan pinjaman. Yang kedua, penaksir melalui analisis terdapat data permohonan keaslian jaminan berupa emas. Nah, selanjut dari kebenaran syarat-syarat calon permohonan pinjaman, yang kedua itu ada asli jaminan berupa emas, yang maksudnya bank syariah itu mengecek di mana emas tersebut itu dalam keadaan asli atau dalam keadaan palsu. Itu sangat berpengaruh sekali dalam proses gadai emas di bank syariah. Yang ketiga, jika menurut analisis permohonan layak, maka bank akan menerbitkan pinjaman korat dengan gadai emas. Yang keempat, realisasi pinjaman dapat dicarikan setelah akad pinjaman korat sesuai dengan ketentuan bank. Yang kelima, nasabah dikenakan biaya administrasi. Ini contoh perhitungannya. Yang pertama ada biaya sewa BS berupa 1.500 per gram per bulan. Yang kedua, berat emas ditaksir BED 20 gram, karat tese emas ditaksir KED 22 karat. Harga emas standar 24 karat HSE yaitu 250.000 per gram dan jangka waktu sewa. Untuk data tersebut diperoleh perhitungan untuk mencari biaya sewa tempat penyimpanan emas. Jadi untuk mencari keuntungan dari tempat penyimpanan emas sendiri di bank syariah itu yaitu cara mencarinya BED berat emas ditaksir dikali JW yaitu BED berat emas ditaksir dikali JW jangka waktu sewa dikali 1.500 yaitu biaya sewanya sama dengan 20 gram dikali 4 bulan dikali 1.500 yang hasilnya 120.000. Untuk mencari harga taksir emas yaitu
BED, berat emas ditaksir, dikali HSE, harga standar emas 24 karat, dikali KED. Sama dengan 20 gram dikali 250.000 dikali 22 per 24. Hasilnya 4.583.333. Untuk mencari maksimal pinjaman, yaitu hasil dari harga taksir emas tadi dikali dengan 80%, yaitu 4.583.333 dikali 80% yang hasilnya 3.666.666. Dibulatkan ke bawah menjadi 3.600.000. Yang keenam, pelunasan dilakukan sekaligus pada jatuh tempo. Yang ketujuh, apabila dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak melunasi dan proses kolektibilitasnya tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan A. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbarui. B. Diupayakan pengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik baru. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf kepada teman-teman dan mewakili kelompok saya. Bila taufiq wal hidayah, menjadi wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.